Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Risma dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Wilalodra Indramayu. Saya mendapatkan tugas oleh dosen saya dari mata kuliah penulisan karya tulis ilmiah mengenai pembuatan proposal penelitian. Sebelum ke jenjang pembuatan skripsi, tentu kita membuat proposal penelitian terlebih dahulu. Nah, di sini hasil proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan Pendapatan Keluarga, Pendidikan, dan Pengetahuan Ibu tentang Gizi dengan Kejadian Stunting pada Balita di Kabupaten Indramayu. Pada bab 1, latar belakang, stunting adalah gangguan pertumbuhan karena adanya malnutrisi asupan zat gizi kronis atau penyakit infeksi kronis. Indonesia menduduki peringkat kelima dunia dengan jumlah anak pendek stunting terbanyak. Berdasarkan hasil pemantauan status gizi pada tahun 2018 menunjukkan prevalensi di Indonesia sebesar 30,8%. Menurut hasil integrasi SSGBI dan SSN 2018 menunjukkan prevalensi di Indonesia pada tahun 2019, angka prevalensi stunting nasional turun menjadi 27,67%. Meskipun mengalami penurunan, angka tersebut masih tergolong cukup tinggi karena masih di atas standar WHO yaitu 20%. Masalah stunting di Jawa Barat pada tahun 2013 menunjukkan prevalensi sebesar 27,4%. Pada tahun 2018 sedikit menurun menjadi 17,5% dan pada tahun 2019 mengalami meningkat menjadi 20,0%. Masalah stunting di Kabupaten Indramayu pada tahun 2013 menunjukkan prevalensi stunting sebesar 36,12%. Dan pada tahun 2019 menunjukkan prevalensi penurunan menjadi 29,19%. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, yang permasalahan di dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan pendapatan keluarga, pendidikan, dan pengetahuan ibu tentang gizi dengan kejadian stunting pada balita di Kabupaten Indramayu. Tujuan dibagi menjadi dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum mengetahui hubungan faktor keluarga, pendidikan, dan pengetahuan ibu tentang gizi dengan kejadian stunting pada balita di Kabupaten Indramayu. Tujuan khusus yang ke-1 menganalisis hubungan faktor pendapatan keluarga dengan kejadian stunting pada balita di Kabupaten Indramayu. Yang kedua, menganalisis hubungan faktor pendidikan dengan kejadian stunting pada balita di Kabupaten Indramayu. Yang ketiga, menganalisis hubungan faktor pengetahuan ibu tentang gizi dengan kejadian stunting pada balita di Kabupaten Indramayu. Yang keempat, menganalisis apakah terdapat hubungan pendapatan keluarga, pendidikan, dan pengetahuan ibu tentang gizi dengan kejadian stunting pada balita di Kabupaten Indramayu. Manfaat bagi Dinas Kesehatan. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi atau pengetahuan serta bisa menjadi materi penyuluhan kepada masyarakat atau orang tua yang memiliki balita. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Wilalodra Indramayu, hasil penelitian ini menambahkan pengetahuan dan memberikan informasi kepada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Wilalodra, khususnya bagi mahasiswa, tentang hubungan pendapatan keluarga, pendidikan, dan pengetahuan ibu tentang gizi dengan kejadian stunting pada balita di Kabupaten Indramayu. Bagi peneliti, diharapkan dapat menjadi informasi, pengetahuan, dan pengalaman. 2. Stunting. Pengertian stunting adalah kondisi tinggi badan seseorang lebih pendek
dibandingkan tinggi badan orang lain pada umumnya yang seusia, atau kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak lebih pendek. Ciri-ciri stunting: terjadinya pubertas terhambat, usia 8-10 tahun anak mudah lebih diam, pertumbuhan terhambat, wajah lebih muda dari usianya, pertumbuhan gigi terhambat, dan performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar. Dampak stunting jangka pendek adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme di dalam tubuh. Sedangkan jangka panjang adalah akibat buruk yang ditimbulkan adalah menurunnya kognitif atau prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit. Penilaian status gizi. Metode penilaian status gizi ini dibagi menjadi dua, metode secara langsung dan tidak langsung. Metode secara langsung yaitu antropometri laboratorium dan klinis, sedangkan metode secara tidak langsung adalah konsumsi pangan dan faktor ekologi. Faktor yang mempengaruhi stunting: yang satu, pendapatan keluarga; yang kedua, pendidikan; yang ketiga, pengetahuan ibu tentang gizi. Bab 3, kerangka teori. Di sini ada gambar kerangka teori. Penilaian status gizi: ada antropometri, umur, tinggi badan atau panjang badan, indeks antropometri. Ciri-ciri stunting, dampak stunting, faktor yang mempengaruhi stunting yaitu pendapatan, pendidikan, dan pengetahuan. Di sini ada kerangka konsep. Ada independen dan dependen. Independen, faktor yang mempengaruhi stunting seperti pendapat, pendidikan, pengetahuan. Dependennya masalah stunting. Variabel yang tidak diteliti di sini adalah ciri-ciri stunting dan dampak stunting. Definisi operasional adalah variabel-variabel yang akan diteliti secara operasional di lapangan. Definisi operasional dibuat untuk memudahkan pelaksanaan pengumpulan data dan pengolahan serta analis data. Hipotesis adalah pernyataan sementara yang akan diteliti kebenarannya atau jawaban sementara berdasarkan teori yang akan dibuktikan dengan data atau fakta. Hasil pengujian dapat diperoleh, disimpulkan benar atau salah, berhubungan atau tidak, diterima atau ditolak. Di sini juga ada tabel definisi operasional. Bab 4, di sini ada jenis dan desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan desain cross-section. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada kejadian stunting pada balita di Kabupaten Indramayu. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei dan Juni 2020. Populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah orang tua yang memiliki balita. Jumlah populasi yaitu sebanyak 80 responden. Dalam pengambilan sampel yaitu 40 responden. Identifikasi variabel penelitian. Di sini ada variabel bebas, variabel terikat. Variabel bebas yaitu faktor yang mempengaruhi stunting seperti pendapatan keluarga, pendidikan,
dan pengetahuan ibu tentang gizi dengan kejadian stunting pada balita di Kabupaten Indramayu. Variabel terikat yaitu kejadian stunting pada balita di Kabupaten Indramayu. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini yaitu dengan menggunakan kuesioner dan observasi. Teknik pengambilan data, ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil atau diperoleh dan dikumpulkan langsung dari jawaban responden penelitian dengan menggunakan lembar kuesioner yang telah disusun oleh peneliti. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pengumpulan dokumen-dokumen. Dokumen yang digunakan untuk penelitian ini meliputi gambaran lokasi, prevalensi terjadinya kejadian stunting di Kabupaten Indramayu, serta bisa juga dari sumber tertulis dan internet. Pengolahan data di sini ada coding, yaitu proses pemberian kode dari jawaban kuesioner. Contohnya, pendidikan ada rendah dan tinggi. Rendah diberikan kode 0, tinggi diberikan kode 1. Editing, yaitu proses penyuntingan data. Entry data, yaitu proses memasukkan data dari kuesioner ke komputer. Cleaning, yaitu proses pengecekan kembali data. Analisis data, ada analisis univariat dan analisis bivariat. Analisis univariat adalah untuk melakukan dan mendeskripsikan karakteristik masing-masing variabel yang diteliti. Analisis bivariat adalah bivariat dilakukan untuk melihat hubungan variabel independen dan variabel dependen dengan menggunakan uji chi-square dan menggunakan program komputer SPSS. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.